Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita mempelajari konsep atlet, periodisasi atlet, serta kebutuhan gizi atlet, dalam hal ini energi dan juga zat gizi makro. Ya. Kita next dulu. Oke. Kita mulai dari konsep olahraga, atlet, dan periodisasi. Bila pada tahapan sebelumnya teman-teman belajar mengenai kebugaran, di mana kebugaran itu bisa diterapkan untuk kalangan baik atlet maupun non-atlet, maka pada tahapan berikutnya teman-teman akan fokus pada gizi atlet. Sehingga penting bagi saya untuk menjelaskan kepada rekan sekalian mengenai konsep atlet itu sendiri, konsep olahraga, dan periodisasi. Definisi ini sudah saya paparkan sebelumnya di pertemuan kedua, bahwa ada perbedaan antara physical activity, exercise, dan sport, ya. Kalau untuk orang non-atlet, kita lebih membahas mungkin lebih kepada physical activity and exercise saja. Sedangkan untuk atlet, maka kita bahas juga sportnya. Sport, olahraga, kita sudah bahas bahwa olahraga adalah tingkatan yang paling tinggi. Dia adalah latihan fisik yang tujuannya bukan cuma untuk kebugaran, tapi juga untuk memperoleh medali. Oleh karena itu, intensitas olahraga pasti yang paling tinggi dibandingkan dengan intensitas exercise maupun physical activity. Otomatis akan mempengaruhi kebutuhan gizi. Ketika kita atau atlet mengeluarkan energi di atas rata-rata, otomatis kebutuhan gizinya pun akan melebihi kebutuhan orang rata-rata. Ya, sebelum masuk ke olahraga, kita pelajari dulu bahwasanya selama bergerak, dalam tubuh kita ada sistem metabolisme energi yang berlangsung. Kita harus mengenal dulu ada 3 jenis sistem metabolisme energi. Yang pertama ada sistem kreatin fosfat. Sistem kreatin fosfat, substratnya adalah kreatin fosfat itu sendiri. Dari mana sih sumber kreatin fosfat? Dia adanya di otot. Dari makanan ada. Dari suplemen juga bisa. Cara kerja kreatin fosfat seperti apa? Oh, speed of action-nya very fast, sangat cepat. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa sumber kreatin fosfat adalah sumber energi yang instan. Tidak perlu banyak tahapan, langsung memberikan energi atau ATP. Ini biasanya diperlukan untuk gerakan-gerakan yang berdaya ledak besar, namun waktunya singkat. Contohnya seperti pada saat start. Atlet lari kalau lagi start ya, ketika peluit dinyalakan 1, 2, 3, prips, langsung melesat dengan begitu ledak tinggi, itu butuhnya dari mana? Tidak mungkin cukup dari glikolisis kelamaan. Apalagi dari pembakaran lemak sangat panjang. Dari mana energi ATP-nya itu? Dari kreatin fosfat ini. Nanti fosfat dari kreatin akan disumbangkan kepada ADP membentuk ATP. Cepat sekali, sehingga atlet itu bisa langsung berjalan di waktu-waktu yang membutuhkan daya ledak tinggi. Pada saat start, pada saat lain, misalnya pada saat atlet volley smash bola, waktunya singkat, cepat. Atau pada saat atlet badminton smash, atau pada saat atlet sepak bola menendang ke gawang, itu kan butuh tenaga yang sangat besar dan waktunya singkat. Yang seperti itu nggak mungkin pakai glikolisis, gluconeogenesis, tidak mungkin. Dia harus pakai yang cepat, yaitu pakai kreatin fosfat. Oke ya. Namun kelemahan kreatin fosfat adalah amount of ATP replenished very small ya. Jumlah ATP yang dihasilkan sangat singkat, sangat kecil ya. Hanya setengah sampai 1,5 ATP, 1 sampai 2 ATP ya, setengah sampai 2 ATP. Sangat kecil sekali. Jadi atletnya itu harus diam dulu untuk membentuk kreatin fosfat lagi karena dia cepat habis. Cepat dipakai tapi cepat habis juga gitu ya. Jadi oleh karena itu tidak bisa digunakan untuk gerakan yang terus menerus ya. Hanya untuk beberapa titik saja di mana gerakan tersebut sangat berdaya ledak besar dan waktunya singkat. Ya. Duration of action-nya very short. Dia harus diam dulu untuk membentuk kreatin fosfat lagi. Ya, makanya olahraga yang berdaya ledak seperti golf ya. Golf itu kan sekali push ya. Ya, dia diam dulu tuh atletnya. Selama dia diam, itu kreatin fosfatnya terbentuk lagi. Berikutnya dia mau tendang lagi bolanya, mau dia pacut lagi bolanya, itu dia akan butuh kreatin fosfat lagi. Oke. Sistem yang kedua adalah sistem
anaerobic glycolysis atau glycolysis anaerob. Anaerob berarti tidak menggunakan oksigen. Ini sudah dibahas di biokimia ya, bagaimana proses glikolisis. Digunakannya kapan? Sama seperti kreatin fosfat digunakan untuk gerakan yang berdaya ledak yang besar. Contohnya untuk atlet atlet angkat besi ya, atlet sprint ya, dia kan harus lari dalam waktu yang singkat. Tapi tidak seledak kreatin fosfat. Kalau tinju itu masuknya kreatin fosfat ya, karena hitungan detik ya. Tapi kalau sprint ya, apalagi sprint kemudian renang gaya jarak cepat ya, jarak 200 meter, 100 meter ya, itu kan dia cepat, berdaya ledak tapi tidak secepat yang gerakan untuk kreatin fosfat. Nah, maka metabolisme yang terjadi bukan lagi pakai kreatin fosfat tapi pakai anaerobic glycolysis, membakar glukosa. Jadi substratnya adalah glukosa, bukan lagi kreatin fosfat. Dan dia terjadi secara anaerob, jadi lebih singkat. Ya, speed of actionnya juga fast. Tidak secepat kreatin fosfat tapi cukup cepat untuk menjamin gerakan-gerakan yang jarak ringan, jarak dekat seperti sprint, renang jarak dekat, dayung jarak dekat, ya itu pakai anaerobic glycolysis. Jumlah ATP yang dihasilkan memang juga sedikit, tapi tidak sesedikit kreatin fosfat. Kalau kreatin fosfat mungkin antara 1 sampai 2, maka yang anaerobic glycolysis mungkin antara 2 sampai 4 ATP sekali satu glukosa dibakar. Dan duration of actionnya juga cukup short, tapi tidak very short kreatin fosfat. Nah ya, jadi ini digunakan untuk olahraga yang memang cukup singkat ya, seperti tadi lari jarak dekat, renang jarak dekat, dan sebagainya. Tapi ada efek samping dari anaerobic glycolysis. Kalau teman-teman lihat di biokimia, proses glikolisis yang anaerobik itu menghasilkan laktat. Laktat inilah yang akan membuat kelelahan pada atlet, sehingga memang olahraga yang menggunakan anaerobic glycolysis biasanya adalah olahraga yang daya ledaknya besar, namun singkat, nggak lama-lama, karena kalau kelamaan dia nggak akan kuat akibat laktat yang terlalu tinggi tadi. Kalau sprint itu kan paling ya, selesai dalam hitungan detik atau maksimal menit lah ya, karena orang juga nggak akan bertahan tanpa oksigen dalam hitungan lebih dari 1 menit ya, kira-kira seperti itu. Silakan Anda lihat di YouTube, bandingkan antara gerakan dengan daya ledak dan gerakan yang cepat. Itu sistem metabolismenya pasti berbeda. Atau Anda rasakan sendiri, Anda bergerak sendiri. Antara Anda punching, smashing, pasti pakainya kreatin fosfat. Sedangkan pada saat Anda sprint, Anda pakai anaerobic glycolysis. Oke? Berikutnya yang ketiga adalah sistem metabolisme oxidative phosphorylation atau fosforilasi oksidatif. Ini nama lainnya adalah sistem metabolisme aerobik. Kalau aerobik, substratnya bukan cuma glukosa. Bisa pakai substrat protein, pakai substrat lemak juga bisa. Nanti semua mereka akan masuk ke siklus Krebs. Dari siklus Krebs akan masuk ke transport elektron untuk melakukan oxidative phosphorylation. Makanya kenapa sistem ini disebut sistem oxidative phosphorylation. Sistem ini adalah yang paling lama, berlangsung secara aerobik, berarti membutuhkan oksigen. Artinya, metabolisme terjadi saat atletnya itu mampu menghirup oksigen. Kalau yang atas ini, anaerobic glycolysis, akibat saking terlalu tingginya intensitas ya, sprint dalam waktu singkat gitu ya, itu kemampuan atletnya menghirup oksigen juga sangat kecil. Sehingga metabolisme yang terjadi secara anaerobik. Beda dengan yang oxidative phosphorylation. Ini biasanya adalah olahraga-olahraga yang cukup santai ya, sehingga atletnya mampu menghirup oksigen. Contohnya apa? Jogging, renang jarak jauh, kemudian apalagi lari jarak jauh, maraton ya. Biasanya atletnya nggak terlalu ngoyo, dia larinya pelan-pelan, irit tenaga supaya tetap bisa menghirup oksigen. Dengan dia menghirup oksigen, maka metabolismenya akan terjadi secara aerobik dan terjadilah yang disebut dengan oxidative phosphorylation. Gitu ya. Dan memang speed of action-nya very slow. Ini lama memang. Dia harus pembakaran glukosa dulu, atau pembakaran lemak dulu, atau pemecahan asam amino dulu. Setelah itu baru masuk siklus Krebs. Dari siklus Krebs baru masuk ke transport elektron, baru menghasilkan ATP. Agak lama memang. Tapi kelebihannya adalah jumlah ATP yang dihasilkan large, besar.
banyak ya. Satu molekul glukosa yang dibakar secara aerobik atau dengan oxidative phosphorylation bisa menghasilkan 36 ATP, kalian bayangkan. Setiap satu molekul asam lemak dibakar dengan oxidative phosphorylation bisa menghasilkan bahkan sampai 124 ATP. Luar biasa ya. Jadi memang cocok sekali untuk olahraga yang lama, yang durasinya lama seperti maraton ya kan, triathlon. Jadi atletnya harus pintar-pintar menghirup oksigen dan jangan terlalu ngoyo. Kalau dia terlalu ngoyo, terlalu bersemangat olahraganya, maka akan sulit terjadi masukan oksigen. Nanti akibatnya apa? Akibatnya nanti metabolismenya akan terjadi secara anaerobik, berledak-ledak, sehingga menimbulkan laktat tadi yang saya bilang. Itu yang bisa menyebabkan dia kelelahan. Jadi kalau atlet maraton tuh biasanya di awal dia pakai kreatin fosfat untuk startnya, ya. Kemudian di tengah-tengah jalan dia pakai oxidative phosphorylation supaya tahan lama sampai finish di 44 km. Nanti menjelang finish dia sprint supaya cepat menyampai garis finish. Dia pakai anaerobic glycolysis. Jadi permainan antara tiga metabolisme sistem ini terjadi secara split, secara switch dalam tubuh kita, bergantian, tergantung dari gerakan atlet itu sendiri. Ya, jadi setiap atlet harus pintar-pintar memahami jenis olahraganya ini apa sih. Apakah akan menggunakan kreatin lebih banyak, atau mungkin lebih banyak anaerobiknya, atau lebih banyak oxidative phosphorylation. Jenis olahraganya tuh beda-beda, pasti sistem metabolismenya juga beda-beda. Itu yang teman-teman ahli gizi harus paham, karena ini akan menentukan kebutuhan gizinya. Olahraga yang lebih banyak pakai kreatin fosfat, pasti dia lebih banyak butuh kreatin, atau mungkin kalau diperlukan dia pakai suplemen kreatin. Olahraga yang butuh banyak anaerobic glycolysis, pasti dia butuh banyak glukosa. Olahraga yang butuh oxidative phosphorylation, dia butuh glukosa juga, butuh lemak juga, protein juga. Olahraga yang jangka panjang dia butuh semuanya dengan jumlah yang proporsional, ya. Gitu. Nah, duration of action-nya untuk oxidative phosphorylation ini very long, makanya cocok memang untuk olahraga yang long lasting seperti maraton dan olahraga jarak jauh lainnya. Semoga dapat dipahami ya. Jadi semua sistem ini terjadi secara bergantian dalam tubuh kita, tergantung penggunaan si tubuh itu ya dalam bergerak. Nah, inilah dasar pembagian jenis olahraga menjadi olahraga anaerobik, olahraga aerobik atau endurance, dan olahraga aerobik anaerobik. Nah, olahraga yang anaerobik jelas berarti dia lebih banyak pakai sistem anaerobik dan juga sistem fosfokreatin. Karena memang fosfokreatin juga terjadi secara anaerobik. Tadi ya, contohnya adalah olahraga yang berdaya ledak besar atau resistance atau strength atau power. Angkat besi, sprint 100 meter, lari gawang 100 meter, binaraga, senam alat, lompat jauh, lempar cakram, tolak peluru, lempar lembing, lempar martil, tinju, ini semua masuk golongan anaerobik. Ya, tergantung kapan dia pakai fosfokreatin, kapan dia pakai yang anaerobik laktat tadi. Tergantung dari jenis olahraganya. Kalian bisa bandingkan sendiri. Kalau tinju banyakan punching, berarti dia lebih banyak pakai kreatin fosfat. Ya. Kalau sprint dia lebih banyak anaerobic glycolysis. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau sprint itu biasanya dia pakai kreatin fosfat pada saat start saja. Oke? Yang kedua aerobic endurance. Nah, ini kalau ini dari namanya aerobik ya, berarti dia pakai yang oxidative phosphorylation. Tadi saya bilang, berarti kalau pakai oksigen olahraganya harus yang tidak ngoyo supaya bisa menghirup oksigen. Biasanya olahraga yang endurance atau tahan lama ya. Dayung jarak jauh, renang jarak jauh, lari jarak jauh, sepeda jarak jauh, maraton, triathlon dan lain-lain. Yang ketiga, olahraga yang gabungan antara aerobik anaerobik. Jadi dalam sistem olahraganya itu kadang-kadang dia pakai aerobik, kadang pakai anaerobik. Contohnya, olahraga permainan yang pakai tim, olahraga sepak bola, volleyball, basketball, badminton. Kenapa? Contohnya sepak bola. Di sepak bola itu dari 90 menit permainan, ada kalanya pemain itu berjaga-jaga menjemput bola ya, atau pada saat bola masih jauh dia hanya berjaga-jaga lari kanan kiri gitu ya. Itu paling hanya menggunakan aerobik atau oxidative phosphorylation. Tapi pada saat dia mengejar bola dengan cepat ketika dioper oleh temannya, itu mulai meningkat yang anaerobic glycolysis. Dan ketika dia sampai di depan gawang, ditendang bolanya dengan begitu cepat, dia pakai fosfokreatin. Nah, gitu ya bedanya ya. Itulah kenapa biasanya olahraga yang seperti ini dia gabungan antara aerobik dan anaerobik, 50-50. Nanti akan menentukan kebutuhan gizinya juga.
Oke. Oke, tadi kita sudah paham bagaimana konsep olahraga. Sekarang kita masuk konsep atlet. Nah, atlet adalah orang yang memiliki tingkat aktivitas latihan fisik di atas orang rata-rata pada umumnya. Dan dia memiliki agenda yang berbeda dengan orang yang non-atlet. Atlet sendiri ada tingkatannya sebenarnya. Ada atlet, kalau kita kenal ada atlet tingkat atlet rekreasi ya, mungkin seperti orang yang sering ikut klub-klub kebugaran, klub futsal, itu mungkin golongan atlet rekreasi. Ada atlet prestasi. Nah, ini atlet prestasi ini memang tujuannya untuk medali nih. Itu pun ada tingkatannya. Ada atlet junior, ada atlet tingkat porda daerah ya. Ada atlet level nasional, ada atlet level internasional. Olimpik namanya. Setiap atlet itu memang pasti memiliki periodisasinya masing-masing. Tapi secara umum periodisasi atlet itu dibagi menjadi 4, seperti yang Anda lihat di gambar ini. Ada 4 periode. Kalau kita lihat pakai terminologi Eropa, ada periode persiapan, periode transisi pertama, periode kompetisi, dan periode transisi kedua. Atau singkatnya kalau di USA mereka bilang ada pre-season, ada in-season, dan off-season. Kalau untuk olahraga strength power, ada istilah hypertrophy, strength power, peaking, dan active rest. Intinya sama. Perbedaan dilihat di mana? Dilihat di volume, intensitas, dan teknik dari latihan. Yang belajar ini biasanya orang-orang dari keolahragaan ya, tapi ahli gizi pun perlu tahu supaya bisa menentukan merancang kebutuhan gizi. Kenapa? Karena masing-masing periode ini berbeda-beda kebutuhan gizinya. Yang pertama, periode persiapan. Anda lihat volume di masa persiapan ini tinggi, dan dia akan menurun pada saat transisi pertama, menurun lagi paling rendah pada kompetisi, dan paling rendah lagi pada transisi kedua. Intensitas dan teknik di bagian persiapan rendah, tapi menjelang kompetisi, yaitu di transisi pertama, mulai meningkat, bahkan mencapai puncaknya pada kompetisi, dan menurun lagi pada transisi kedua atau rest. Ya, ini adalah pola yang perlu kita pelajari. Untuk fase persiapan, biasanya volume latihan tinggi, banyak ya. Sehari bisa 3 kali latihan ya, 4 kali latihan ya. Ada pemanasan, ada jogging, kemudian mungkin circuit training, latihan kekuatan, banyak. Tapi intensitasnya masih rendah. Dan tekniknya masih rendah, belum ada bahkan. Biasanya di fase persiapan, semua atlet, apapun cabang olahraganya, dia belum main teknik. Dia baru ini aja, olahraga kebugaran aja dulu ya, untuk memperbaiki level kebugaran ya. Tadi yang kita bilang ya, untuk kebugaran kardiorespiratorinya, kebugaran muscle strength-nya, muscle endurance-nya, body composition-nya diperbaiki dulu ya. Di bagian persiapan ini biasanya atlet akan di-assessment oleh ahli gizi, ahli kebugarannya, kemudian di-assessment oleh dokternya, segala macam ya. Karena biasanya di fase persiapan, atlet ini baru masuk ke dalam asrama pelatnas. Di pelatnas itu mereka baru akan dihadapkan pada situasi baru, lingkungan baru, mereka beradaptasi, mereka baru balik dari kampung atau baru balik dari liburan setelah kompetisi yang sebelumnya. Jadi biasanya atlet pada fase persiapan datang dalam kondisi yang berantakan. Berantakan dalam arti body composition-nya lebih banyak lemaknya dibandingkan ototnya. Kebugaran kardiorespiratorinya, VO2 max-nya rendah. Jadi memang fase persiapan ini bagusnya dimanfaatkan untuk latihan-latihan yang sifatnya untuk meningkatkan kebugaran, ya kan? Untuk memperbaiki komposisi tubuh, meningkatkan fleksibilitas, tergantung dari masing-masing cabur. Kalau cabur misalnya karate, dia butuh kekuatan otot kaki, tangan misalnya ya. Pasti di sini akan diisi dengan latihan-latihan otot. Untuk olahraga dayung misalnya, pasti di awal akan diisi dengan latihan kardio ya, tergantung dari tujuannya. Gitu ya. Kemudian pada masa transisi pertama, ini sudah menjelang kompetisi, volume latihan sudah mulai menurun ya. Yang tadinya sehari bisa 3 kali 4 kali, di sini sehari mungkin sekali sampai 2 kali. Tapi intensitas latihan meningkat, dan ini sudah bermain teknik. Jadi masing-masing olahraga akan spesifik ke teknik cabang olahraganya. Yang dayung akan mulai latihan dayung, yang sepak bola sudah mulai latihan tendang, atau kalau yang badminton sudah mulai smashing, backhand, dan lain-lain. Otomatis di fase transisi yang pertama ini akan ada muncul banyak cedera, injury ya.
Kenapa? Karena dengan meningkatnya intensitas pasti akan ada risiko cedera yang meningkat. Otomatis kebutuhan gizi pun akan meningkat di periode ini. Karena untuk mengatasi cedera, untuk memperbaiki otot terhadap adaptasi latihan dan lain sebagainya. Karena biasanya pelatih itu nggak mau tahu, pokoknya dia harus mencapai target. Sedangkan kita ahli gizi harus berusaha membantu atlet mencapai targetnya itu dengan makanan yang sesuai. Oke, kita masuk ke kompetisi utama. Nah, ini udah mulai tanding. Sudah bertanding melawan antar negara, antar daerah ya. Di sini atlet sudah nggak mikir apa-apa lagi. Dia sudah all out, mengerahkan semua tenaganya, intensitas akan meningkat, mencapai puncaknya di kompetisi. Begitu pula teknik, semua akan all out di sini. Volume sudah menurun. Kalau teman-teman lihat pertandingan itu biasanya kalau sekali tanding itu cuma 1 sehari. Selang besoknya libur, besoknya lagi baru tanding lagi. Di sini akan muncul banyak sekali cedera, akan lebih tinggi cederanya, kelelahannya, dehidrasinya di sini ya, sehingga kebutuhan gizi akan mencapai puncaknya di kompetisi utama, terutama karbohidrat. Karena karbohidratlah yang paling digunakan saat kompetisi, saat bergerak, itu yang paling nyata terhadap performa. Kemudian pada saat transisi kedua atau rest, setelah dia selesai tanding, biasanya dia akan istirahat sehingga semuanya kembali menurun. Dan siklus ini akan berulang lagi dan berulang lagi. Berapa lama satu siklus? Biasanya 3 bulan sampai 6 bulan. Memang beda-beda antar cabur. Berbeda juga antar jadwal. Yang penting kita sebagai ahli gizi harus memahami ini. Ya, kita harus hitung mundur. Kalau dia kompetisi di bulan Desember misalnya, kita hitung mundur dari sekitar berapa bulan tuh ya, dia persiapan itu kita harus ngapain. Ya, ahli gizi harus asesmen di sini, asesmen kebugaran, asesmen asupannya, asesmen juga kebutuhan gizinya, asesmen IMT-nya, body composition-nya, massa otot, massa lemak itu harus dilakukan di sini. Biokimianya, apakah anemia atau tidak, perbaiki di sini. Biasanya kebutuhan protein di persiapan itu tinggi. Karbohidratnya masih rendah di sini. Kenapa? Karena intensitasnya rendah. Pokoknya kuncinya intensitas. Kalau intensitasnya masih rendah, maka karbohidratnya juga rendah. Karena karbohidrat itu untuk energi yang siap pakai. Kemudian di transisi pertama, teman-teman ahli gizi harus perhatikan tadi kemungkinan cedera juga akan meningkat, sehingga biasanya kebutuhan gizi semua meningkat. Di kompetisi utama, atletnya all out, intensitasnya all out, maka karbohidrat mencapai puncaknya. Di saat transisi kedua, semua kebutuhan gizi menurun kembali. Nah, ini yang perlu teman-teman hadapi ya nanti di lapangan. Jadi memang kalau kita rangkum bagaimana peran gizi bagi atlet, pertama untuk mengoptimize performance in training. Ya, gizi yang kita berikan akan mengoptimalkan performa dia dalam latihan. Karena latihan yang diberikan oleh pelatih sangat berat intensitasnya, mampu merusak jaringan otot, membuat kelelahan, dehidrasi, anemia dan sebagainya, sehingga makanan dan minuman yang diberikan sangat-sangat mempengaruhi. Yang kedua, akan membantu konsistensi dan result in training. Tadi saya bilang pelatih maunya targetnya tercapai. Dengan gizi yang baik, maka atlet akan mudah beradaptasi terhadap target-target yang diberikan oleh pelatih. Berikutnya, untuk growth, development, and body composition, ini jangan dilupakan. Apalagi atletnya yang sedang bertumbuh. Saya katakan ke teman-teman bahwa atlet itu biasanya memulai karirnya di usia-usia remaja, anak-anak bahkan. Puncak karirnya itu justru di dewasa muda. Jadi jangan lupakan tentang pertumbuhannya, tulangnya, ya. Apalagi atlet wanita, perhatikan juga siklus menstruasinya, ya, perkembangannya gitu ya. Dan body composition juga jangan dilewatkan. Atlet itu bukan lagi menilai IMT. Kita sudah menilai kepada persen lemak dan persen otot. Jadi lebih kepada body composition, cairan tubuhnya juga, ya. Kemudian reduce illness and injury. Dengan adanya gizi yang protein yang cukup, itu bisa memperbaiki serabut otot yang rusak sehingga bisa menekan nyeri akibat injury. Recovery and adaptation tadi yang saya katakan ya, memudahkan atlet untuk merecover dirinya sendiri setelah latihan yang berat. Protection for travel, ini juga kewajiban ahli gizi, memberikan makanan, minuman yang membuat dia tetap aware selama perjalanan, tidak jet lag dan sebagainya.